Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat saja, saya tidak menyimpulkan kembali karena saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya kepada masing-masing narasumber. Mungkin kami prioritaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang mengaktifkan tombol raise hand. Silahkan diaktifkan. Akan kami berikan waktu untuk berbicara. Silahkan. Apabila ada yang bertanya, bisa disebutkan nama, lalu di mana Bapak Ibu institusi saat ini berprofesi. Sudah ada yang... Baik, ini ada salah satu peserta, Ibu Siti, Dr. Anda Hajah Siti Aisyah. Silakan bagi yang ingin menanyakan. Baik, kepada Ibu Rora Royhani. Ya. Ya, silakan. Terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tadi disampaikan bahwa untuk SKMHT itu apabila syarat-syarat belum dapat dipenuhi sehingga tidak dapat dilakukan APHT. Ini apabila terdapat take over dari bank ke bank lain untuk pengambilan alihan jaminan, itu kan jaminan masih ada di bank yang bersangkutan karena belum dilunasi. Setelah dilunasi baru bisa diambil. Ini biasanya bank itu minta untuk dilakukan SKMHT, padahal jaminan masih ada di bank tersebut. Ini bagaimana? Apakah bisa dilakukan SKMHT karena belum dilakukan cek sertifikat? Terima kasih. Pertanyaan untuk siapa, Ibu? Prof. Rahayu ya. Oh ya. Atau Bu Endang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bu Endang, Ibu Dokter Endang, atau Prof. berkenan untuk menjawab, Prof. Baik. Untuk pertanyaannya, apabila terjadi tadi permintaan take over, lalu apakah dimungkinkan pembuatan SKM terlebih dahulu tanpa pengecekan? Mengingat situasi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mas Riko. Halo Mas Riko. Baik. Yeah. Ya, Bu Rora, di mana ya saya mencari-cari wajahnya ini. Bu Rora ini sahabat saya. Beliau bankir, sekarang jadi notaris. Jadi sebenarnya yang menguasai di dalam prakteknya justru beliau, bukan saya. Oke, Prof. Ya, Bu Rora. Mohon pencerahannya, Prof. Gimana kabarnya Ibu Notaris? Alhamdulillah, ditunggu, Prof. Iya, Bu Rora, kalau saya bicara dari sisi teori, memang seharusnya kan tadi saya contohkan. Jika saja misalnya masih ada belum selesai checkingnya, baik itu terkait dengan pajaknya misalnya saja, atau mungkin juga tentang sertifikatnya, mestinya belum bisa hal itu dilakukan, kan begitu. Itu secara teori. Tetapi ketika bicara praktek, kayaknya justru lebih tepat nanti menyampaikan dalam hal ini menurut saya bisa Ibu Dr. Sri Endang maupun Bapak Widi, karena Bapak Widi berada di perbankan dan Ibu Endang notaris sekaligus PPAT dan juga dosen. Artinya saya mohon maaf saya menyerah kalau untuk prakteknya, karena saya tidak pernah berpraktek untuk itu.
Tetapi secara teori mestinya memang seharusnya hal itu diselesaikan dulu sehingga nanti tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa seorang notaris ini adalah orang yang intinya dipercaya untuk mengkonstatir, untuk menampung dan kemudian hal-hal ini seperti apa biar nanti tidak keliru sehingga tidak turut campur. Tetapi notaris mungkin di sisi yang lain fungsinya juga sebagai orang yang bisa mensosialisasikan, menjelaskan. Tetapi mungkin juga ada yang bertanya kalau ini misalnya ada perbankan dan ternyata juga itu mitranya si notaris, artinya kan di situ ada turut campurnya. Memang di dalam praktek setahu saya perbankan tidak akan menggunakan asal notaris, tetapi memang biasanya sudah bermitra. Tetapi saya lebih memandang ketika bermitra itu ke sisi positifnya, bahwa dengan bermitra itu disitulah akan diketahui sejauh mana kredibilitas dan kualitas seorang notaris itu. Mungkin itu saja dan saya yakin ini kurang memuaskan Bu Rora. Jadi saya mohon kepada Pak Widi dan juga Bu Endang untuk bisa menjawab dengan lebih baik terutama terkait dengan praktiknya. Karena Bu Rora ini juga termasuk notaris yang laris meskipun baru karena beliau juga jadi kurator selain jadi bankernya. Beliau mantan kepala BNI di Gambir seingat saya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Bu Rora. Monggo Pak Mas Riko mungkin bisa disonding ke Bu Endang dan Pak Widi. Terima kasih. Baik, Ibu Dr. Endang mungkin atau Bapak Widi. Saya coba menjawab ya Mas Riko, mudah-mudahan bisa memuaskan Ibu Dr. Rora. Kalau tidak memuaskan mungkin ada tambahan dari teman-teman, karena di sini sifatnya sharing. Saya juga bukan orang yang serba bisa. Ketentuan adanya SKMHT, itu tata caranya sudah diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang 496. Sekarang masalahnya, kenapa dibuat SKMHT? Dibuat SKMHT, banyak alasan kenapa bank selalu membuat dengan cara SKMHT. SKMHT sebagaimana kuasa yang lainnya adalah hanya sebuah kuasa. Di situ disebutkan bahwa kuasa yang ada di dalam SKMHT ini ketentuannya sesuai pasal 15 tidak boleh memuat kuasa selain kuasa mematang hak tanggungan. Dilarang ya. Dilarang juga ada kuasa substitusi. Kemudian disebutkan di situ bahwa dalam pembuatan SKMHT ini dapat dibuat oleh seorang notaris maupun PPAT. Karena ada tulisan, ada ketentuan yang menyebutkan dapat dibuat oleh seorang notaris, maka tentunya aturan pembuatan akte sesuai UJN harus dipatuhi. Kalau dibuat oleh seorang PPAT, maka Ibu harus melihat, memahami ketentuan yang diatur dalam pasal 39 PP 2497, di mana salah satunya disebutkan PPAT berhak menolak membuat akta jika sertifikat atas bidang tanah tersebut tidak diperlihatkan. Nah, saya kembali lagi, kalau itu berhubungan dengan take over, maka seandainya seorang PPAT membuat SKMHT dengan bajunya seorang PPAT, berarti telah melanggar ketentuan pasal 39. Karena tidak ditunjukkan di bawahnya asli sertifikat kepada yang bersangkutan atau pejabat PPAT. Mutatis mutandis, seharusnya juga demikian yang harus dilakukan oleh seorang notaris dalam rangka menjalankan jabatan sesuai prinsip kehati-hatian. Bagaimana dalam prakteknya? Nah, ini dalam prakteknya. Tadi aturan hukumnya dalam prakteknya. Tentunya dalam prakteknya kembali kepada masing-masing. Kembali kepada masing-masing karena Bapak Ibu tahu bahwa membuat akte ini adalah sebuah art, sebuah seni tersendiri dengan penuh keyakinan berdasarkan norma, asas, dan aturan perundang-undangan yang telah mereka terima pada saat menjalankan jabatan atau telah dipahami. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu harus paham bahwa dengan pembuatan SKMHT,
ini bank belum mempunyai kedudukan yang preferen. Ya, belum mempunyai kedudukan yang preferen. Sehingga kalau sampai nanti SKMHT ini dibuat dan kemudian pada saat dilakukan pembuatan APHT sesuai dengan ketentuan PP 2497 bahwa PPAT harus melakukan pengecekan dan kemudian ada blokir dan sebagainya, maka menjadi tanggung jawab seorang notaris karena bank tidak punya hak mendahulu. Paling-paling dilarikan di pasal 131 KUH Perdata, walaupun itu menurut saya nggak tepat, itu tepatnya untuk kepailitan. Nah, kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, ini sebuah pilihan. Keyakinan Bapak Ibu, kalau dirasa itu tidak ada masalah, ya monggo. Karena Bapak Ibu harus paham, tidak ada namanya check-in tape. Saran saya, silakan membuat SKMHT, saya juga melakukan, tetapi dengan mengajukan lebih dahulu SKPT. Sehingga kita paham, kita yakin bahwa terhadap bidang tanah yang akan dijaminkan itu tidak ada catatan blokir dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pada saat akan ditindaklanjuti untuk pembuatan APHT, maka menjadi terang benderang. Ya, jangan main-main. Sekali lagi jangan main-main. Kebetulan di sini bisa saya sampaikan, saya punya pengalaman yang buruk. Kalau kita merugikan 30 juta rupiah kepada seseorang karena perbuatan kita selaku pejabat umum, maka kita dituntut, ditulis di koran, pokoknya terkenal, luar biasa terkenalnya, hanya 30 juta. Ini pengalaman pribadi saya di tahun 1997. Tetapi saya pernah mengalami di mana anak saya meninggal dunia secara mendadak. Jawabannya sangat mudah, bahwa itu sudah ketentuan Allah. Nah, saya nggak bakalan menuntut, walaupun saya yakin itu malpraktek. Nah, inilah harta yang sedikit pertanggungjawabannya ternyata luar biasa. Maka mumpung saya di sini sebagai salah satu orang tua dari Mbak Mas yang masih muda belia, bahkan seperti Mas Riko, ini kebetulan Mas Riko ini teman anak saya di Universitas Kebangsaan Malaysia, adik kelasnya, anak saya sudah selesai. Nah, seanak saya, jadi hati-hatilah dalam membuat akta, aturan, penuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih baik kita bisa tidur nyenyak, dapat duit, sedikit banyak duit yang kita terima itu relatif, tetapi keberkahan, barokah menjadi ukuran dalam menjalankan jabatan. Ya, mungkin hanya itu, barangkali ada teman-teman yang bisa menjawab, atau mungkin lebih memberi pencerahan, tapi saran saya membuat SKMHT dengan dasar SKPT menjadi benar. Tetapi membuat SKMHT hanya untuk mengelabui pajak itu tidak benar. Karena hal ini sudah diatur di dalam PP 34 2016 bahwa semuanya yang berhubungan dengan pajak, mau PPJB, mau AJB, pajak harus dibayar lebih dulu. Ya, di PP 34 2016 pasal 1 ayat 1. Jadi kalau untuk take over monggo. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Riko, selaku moderator. Kalau ada kurangnya, Bu Roro, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Indah Rahmayuni, SHMKN. Beliau bekerja di swasta, corporate legal. Pertanyaan adalah, dalam hal terdapat perubahan pada akta perjanjian kredit yang bersifat urgent, apakah diperbolehkan notaris membacakan akta perjanjian perubahan dan meminta persetujuan para pihak secara verbal melalui online, misalkan Zoom meeting, sedangkan penandatanganan minuta akta dilaksanakan nanti setelah PSBB COVID-19 selesai. Bagaimana perlakuan dan keabsahan minuta akta tersebut? Mungkin narasumber ada yang akan menjawab. Monggo silahkan, yang lainnya nanti tidak saya borong. Bagaimana Bapak Ibu?
Mestinya Pak Widi itu lebih tepat yang menjawab, karena tadi sudah menjelaskan yang terakhir seingat saya tentang Ya, elektronik. monggo Bapak Widi. Ya Mas Riko, gimana Mas Riko? Dalam hal terdapat perubahan pada akta perjanjian kredit yang bersifat urgent, apakah diperbolehkan seorang notaris membacakan akta perjanjian perubahan dan meminta persetujuan para pihak secara verbal melalui online Zoom meeting, sedangkan penandatangan minuta akta nanti diselesaikan setelah PSBB COVID-19 selesai. Bagaimana keabsahan minuta akta tersebut? Oke, terima kasih waktunya. Memang dalam kondisi COVID-19 ini banyak sekali kita lakukan istilahnya relaksasi, ya khususnya dalam pelaksanaan kredit. Seperti waktu kita melakukan ekspansi kredit untuk pendaftaran kredit pun kita juga beberapa yang memang kita sudah mengenal seperti nasabah-nasabah yang sudah lama tidak kita lakukan on the spot secara langsung. Jadi bisa kita lakukan wawancara secara elektronik, ya. Bisa melalui video call dan sebagainya. Itu barangkali kalau dalam hal proses analisa kreditnya kita bisa melakukan itu karena memang kita sudah tahu betul ya. Tetapi kalau memang itu nasabah baru, ya mau tidak mau kita walaupun dengan melakukan protokol sesuai protokol COVID-19 ya, kita harus melakukan on the spot di lapangan. Nah, berkenaan dengan perjanjian kredit, tentunya kredit itu akan bisa kita cairkan kalau memang perjanjian itu sudah sah secara hukum. Sehingga kalau apabila ya nanti mohon bantuan untuk pakar-pakar hukum ini, kalau memang perjanjian itu belum sah secara hukum, ya mungkin belum ada tanda tangan secara langsung, di mana saat ini yang bisa kita akui bahwa seseorang mengakui perbuatannya itu apabila dia sudah melakukan penandatangan secara langsung. Sehingga kalaupun itu nanti ada penundaan di mana perjanjiannya itu hanya dilakukan secara Zoom meeting, mungkin kami pun masih mengkhawatirkan apabila nanti kredit itu terjadi one prestasi di kemudian hari. Karena kami tidak punya bukti secara otentik seperti kami tadi kita sampaikan, kita menghindari resiko hukum. Karena kalau nanti betul-betul itu kredit itu bermasalah ketika kita adukan ke pengadilan dan dia tidak punya kekuatan hukum, kita akan istilahnya kesulitan dalam melakukan eksekusi. Ya, kita juga tidak selesai kegiatan penandatanganan itu bisa dilakukan karena apa yang kita pegangannya baru secara virtual. Seperti tadi saya sampaikan untuk HT elektronik, ya memang ini hanya prosesnya. Saat ini memang aktenya tetap akte dibuat secara manual, tetap nasabah, tetap tanda tangan dan sebagainya. Prosesnya memang hanya prosesnya yang dilakukan secara elektronik. Cuman HT yang dikeluarkan pun adalah HT elektronik. Nah, memang beberapa ada yang kayak tanda tangannya tidak tanda tangan basah yang tidak ada jam dan sebagainya. Apakah itu nanti bisa kita gunakan sebagai bukti otentik, sebagai kita akui sebagai akta otentik di pengadilan. Jadi menurut saya kalau memang kondisi seperti itu ya tetap syarat-syarat sahnya perjanjian harus tetap dilakukan sebelum kredit itu dicairkan. Barangkali mungkin itu Mas Riko yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Izin untuk menambahkan Mas Riko? Iya, baik Pak. Baik. Halo? Iya Pak, Bapak Kotibul. Ya. Monggo. Ya, saya mungkin sedikit nombok ya kaitannya dengan permasalahan ini ya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan perubahan akta ya, atau kemudian mungkin pembuatan akta yang baru, kalau pertanyaannya adalah apakah akad atau akta ya, kalau misalnya menyebutnya akad ya, pembiayaan rusyah gitu ya. Tentu saja kita dalam tradisi hukum Islam saja itu kita sudah ada perubahan pergeseran ya. Dari misalkan dalam satu majelis ya. Jadi kalau orang mau berakad
itu kan salah satu syaratnya adalah satu majelis satu kesatuan tempat kan gitu ya. Namun dalam fikih-fikih yang aktual, yang kontemporer itu sudah coba ditafsirkan oleh para ahli. Saya sempat baca bukunya Prof. Samsul Anwar gitu ya, kaitannya dengan perjanjian syariah. Di situ satu majelis itu sekarang bisa ditafsirkan satu kesatuan waktu. Jadi kalau misalkan antara pihak-pihak yang ada yang berakad bisa saling melihat, bisa saling mengerti, maka secara prinsip perjanjian yang dibuat secara daring gitu ya, itu tetap sah gitu ya. Cuma kaitannya dengan kekuatan pembuktiannya seperti apa? Barangkali mungkin juga kita bisa berpikir gini ya, Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dalam Undang-Undang ITE itu kan juga ada pengakuan terhadap ini ya, digital signature gitu ya. Nah, apakah kita ini nanti berani misalkan melakukan terobosan hukum bahwa tanda tangan para pihak itu tidak harus tanda tangan basah, tapi tanda tangan yang digital gitu ya. Toh juga sekarang ada perusahaan-perusahaan platform yang kemudian bisa memberikan jasa kaitannya dengan bagaimana memastikan bahwa tanda tangan itu asli gitu ya. Para pihak yang tanda tangan tidak bisa mengelak gitu misalkan. Barangkali itu Mas Riko, bagi saya sebenarnya kalau dari sisi keabsahan perjanjiannya dengan tidak satu tempat itu tetap sah gitu ya. Cuma bagaimana kita bisa melakukan terobosan hukum mengantisipasi kondisi-kondisi peradaban tanpa tatap muka ini dengan mencoba mengesahkan ya. Tapi ini bukan kewenangan kami tentu saja ya. Kaitannya dengan digital signature. Barangkali itu ya. Mungkin Bapak, Ibu tambahan sedikit saja. Ada Ibu ingin menambahkan? Mas Riko, saya boleh menambahi? Boleh, silakan Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk perjanjian restrukturisasi kredit sebagaimana perjanjian kredit maupun pengakuan hutang tidak harus dibuat dalam atau oleh notaris, dapat dibuat di bawah tangan. Bahkan untuk kredit yang jumlahnya kecil, rata-rata dibuat di bawah tangan. Di sini ada beberapa teman-teman dari perbankan selalu dibuat di bawah tangan supaya meringankan beban debitur. Karena restrukturisasi kredit ini harus atas permohonan yang bersangkutan. Nah, walaupun keputusan akhirnya seperti yang disampaikan Pak Widi tadi, ada di pihak perbankan. Tidak semua debitur mengajukan dan tidak semua permohonan disetujui. Nah, terkait dengan bagaimana kalau itu dibacakan lewat telekonferensi. Saya kebetulan notaris konservatif. Kalau dibilang belum serujuk atau setuju dengan beberapa pendapat teman-teman, intinya semua kembali ke UJN aja. Semua kembali ke UJN. Bahwa notaris mempunyai kewajiban membacakan akta. Satu. Yang kedua, otensitas akte itu ditentukan di awal dan di akhir akta, yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam hal mensiasati keadaan seperti ini, menurut saya, bisa dengan cara kesepakatan antar para pihak tadi, dibuat dalam sebuah dokumen transaksi, kemudian ditandatangani oleh semuanya, ini menurut saya. Kemudian, di antara mereka, tapi sudah harus sepakat, tidak boleh yang tidak sepakat. Ya, misalnya mengenai restrukturisasi kredit, biasanya isinya, ya, salah satunya mungkin pembebasan denda, itu selalu. Bahkan pembayaran asuransi pun bisa ditunda dalam 6 bulan. Jumlah denda dan bunga bisa diturunkan. Dibebaskan provisi, dibebaskan biaya administrasi. Ini yang selama saya buat ya. Terus pembayaran akan dilakukan, bunga berjalan, berikut pokok akan dilakukan pada tahun berikutnya. Karena kalau sesuai POJK tadi, hanya boleh ditunda dalam 1 tahun. Ini ya. Kalau saya boleh aja, cuman dibuat di dalam dengan cara daring tadi, dibuat dokumen tersendiri menjadi dokumen elektronik, kemudian bisa juga dengan cara memberi kuasa satu di antara mereka
Misalnya satu di antara mereka ini ada di tempat yang sama dengan bank, kemudian menghadap bank, dari itu dapat dituangkan dalam bentuk akta notarial. Itu menurut saya. Tapi semuanya kembali kepada bank. Tapi rata-rata di perbankan nggak mempersulit hal itu. Mungkin Pak Widi yang bisa menjawab. Karena selama ini kalau ada kesulitan seperti itu, seperti beberapa waktu yang lalu, kami menemui kendala karena debitur ada di Korea Selatan nggak bisa menandatangani restrukturisasi kredit, kemudian berdasarkan kesempatan daring dan sebagainya yang dibuat tersendiri di luar kami, akhirnya kredit ditandatangani secara di bawah tangan. Ya, kalau saya concernnya, pokoknya sesuai UJN, monggo, tapi kembali lagi kepada kawan-kawan. Ya, ini sebuah pilihan. Baik, terima kasih Bu Dr. Endang. Terima kasih. Ini ada Bapak Alwesi juga hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau tentunya adalah salah satu senior notaris. Silakan Bapak Alwe turut memberikan pandangannya. Ya, terima kasih moderator berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkait dengan pembuatan akte, tadi Bu Endang sudah menyampaikan. Prinsipnya untuk akte notaris, ya, untuk akte notaris saat ini belum dimungkinkan untuk ditandatangani atau dibuat melalui media elektronik. Ya, akte notaris itu tetap harus hadir berhadapan. Jadi memang dalam pandemi COVID-19 ini ada kendala memang kalau untuk perbankan, ya, sepanjang itu yang ditentukan harus dengan akta otentik, ya tidak bisa lain, ya harus dia hadir di hadapan notaris, ya. Nah, tadi untuk perjanjian kredit, ya Bu Endang juga sudah menyampaikan, ya memang tidak diharuskan harus dengan akta otentik, bisa di bawah tangan dan seterusnya, ya. Yang harus dengan akta otentik, ya tetap harus dengan akta otentik dan dibuat sesuai UJN. Apabila sesuai UJN, tentunya harus hadir di hadapan notaris dan ditandatangani secara konvensional, tidak melalui elektronik dan lain sebagainya. Kemudian tadi sedikit menanggapi berkaitan dengan ATL, tadi juga Pak Widi sudah sampaikan bahwa ATL itu elektroniknya adalah terkait dengan proses pendaftaran, sedangkan untuk pembuatan aktenya sendiri, akte pemberian hak tanggungan itu tetap biasa dibuat, ya, di hadapan PPAT, baru kemudian proses pendaftaran hak tanggungannya dilaksanakan secara elektronik. Jadi tadi disampaikan apakah ini mungkin digunakan untuk hal lain, itu sudah biasa di notaris, kita membuat akta pendirian, kemudian pengesahannya juga kita lakukan secara elektronik, pengurusan izinnya juga melalui OSS itu juga secara elektronik, tapi proses pembuatan aktenya sendiri tetap sesuai dengan UUJN yang hadir di hadapan notaris untuk ditandatangani aktenya. Jadi tidak bisa pembacaan melalui apa tadi, ya, online, nggak bisa. Jadi harus hadir di hadapan notaris, notaris membacakan, ya, baru proses tanda tangan, ya, pembacaan dan tanda tangan itu satu paket, tidak bisa ditunda-tunda, pagi dibaca, sore tanda tangani dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu saja yang pendapat saya. Baik, terima kasih Bapak Alwesius selaku pengurus pusat INI. Terima kasih sekali pencerahannya. Memang belum dimungkinkan pembuatan akta notaris secara online atau digital signature yang seperti yang disampaikan oleh Pak Alwi tadi. Kemudian ini Prof. Rahayu Hartini ingin menambahkan juga. Sebenarnya, Prof. Ya, Mas Riko, terima kasih. Saya pada prinsipnya sepakat dengan Bu Endang, dengan Pak Alwesius, bahwa kalau terkait dengan pertanyaan yang tadi, mungkin kita bisa ini nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pada prinsipnya kan kita masih bisa, atau notaris itu masih bisa bertemu di dalam ruangan selama tidak lebih dari 8 orang. Mungkin kalau kita terkait dengan protap yang diberikan oleh WHO ketika PSBB ataupun yang lain, dan minuta akta itu harus ditandatangani seketika. Karena jika minuta yang sudah ditandatangani itu jika ada perubahan juga nggak boleh dirubah, artinya nggak boleh direnvoy lagi. Berbeda halnya jika kalau ke notaris itu untuk konsultasi, ya, jadi konsultasi ke notaris.
Tapi kalau untuk minuta itu dirubah, jika minuta itu sudah ditandatangani, mestinya itu menjadi tidak boleh